Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, masih soal random ceritaku di tahun 2021. Aku lumayan sibuk saat itu. Warawiri ada kerjaan. Awalnya ke rumah seseorang, aku lupa banget itu rumah siapa. Karena saat itu aku datang ke sana hanya ada keperluan. Dan setelah selesai dari sana, di jalan, aku melihat ada perempuan muda memakai dress selutut dengan kerah dan sedikit kancing di bagian depannya. Seperti baju-baju zaman dulu modelnya. Wanita itu cantik, rambutnya ikal berwarna sedikit kemerahan, tergerai. Untuk mukanya, aku tidak terlalu jelas, jadi agak susah untuk aku deskripsikan. Yang paling aku ingat, baju itu berwarna krem atau coklat muda, dengan polkadot berwarna hitam. Umumnya kan polkadot itu berbentuk bundar, tapi ini kotak-kotak gitu polkadotnya. Setelah melihat di jalan, ya sudah, aku tidak terlalu memikirkannya. Di malam hari, aku bermimpi bertemu dengan perempuan itu. Perempuan yang tadi aku ceritakan. Mimpinya lumayan seram. Tapi detail mimpinya aku tidak ingat. Yang aku ingat hanya rasa takutku ketika terbangun dari mimpi itu. Keesokan harinya, saat aku keluar rumah, di jalan aku melihat perempuan itu lagi. Berdiri di trotoar jalan, terpaku melihat ke arahku. Berhari-hari aku melihat dia di jalan dan di mimpiku. Sampai suatu sore, saat aku sedang main handphone di kamar, aku melihat perempuan itu ada bolak-balik di depan balkon lantai 2. Perempuan itu bolak-balik di luar balkon, bukan di dalam balkon. Gimana dia jalannya ya? Kan gak ada pijakan, kecuali di dalam balkon. Aku mulai merasa takut dan baru menyadari kalau perempuan itu bukan manusia. Tapi wujudnya tidak menyeramkan atau berdarah-darah. Malam harinya aku tertidur. Dan di pagi hari, saat aku terbangun dari tidur, aku menemukan potongan kain. Iya, aku ingat betul, kain itu motif dan warnanya sama persis dengan baju yang dipakai sosok perempuan yang aku lihat. Aneh, kenapa bisa ada kain itu di tempat tidurku? Padahal aku tidak punya baju yang seperti itu. Karena aku takut, aku pun membuang potongan kain itu. Tapi potongan kain itu selalu ada. Saat aku bersih-bersih, aku menemukannya di atas meja TV. Kadang aku menemukan di rak sepatu. Kadang juga di lantai tangga. Berkali-kali aku buang, kain itu ada terus. Sampai akhirnya, aku simpan kain itu di dalam kardus. Entah kain itu masih ada atau tidak. Aku rasa masih ada di tumpukan kardus yang aku simpan. Masih di tahun yang sama, 2021. Dengan waktu yang berbeda. Sore itu aku pergi ke rumah seseorang. Panggil saja Milo. Rumah Milo terletak di salah satu perumahan besar-besar. Anehnya, walau perumahan itu besar-besar, pas masuk gerbang perumahan itu, aku merasa masuk ke tempat yang berbeda.
Suasananya gelap, suram, sedih, seram. Entahlah, susah untuk aku gambarkan. Letak rumah Milo di ujung perumahan itu. Deretan rumah depannya itu ditutup pagar yang terbuat dari seng dan lumayan tinggi-tinggi. Sekitar 2 meter tingginya. Dan banyak pohon-pohon yang besar-besar. Jalanan perumahannya kurang lebih muat untuk 3 mobil. Pertama ke sana, sudah lumayan kesorean. Aku duduk di halaman rumahnya Milo. Kok mulai aneh ya, pas mendekati waktu maghrib. Aku mulai melihat kuntilanak yang mulai bermunculan dari balik pagar seng, seberang rumah Milo. Mereka mulai seperti ingin mendekat. Bahkan entah gimana ceritanya, tangan kananku tiba-tiba terluka, terkena gunting. Lumayan panjang lukanya. Dan darahnya cukup banyak. Singkatnya, saat azan maghrib berkumandang, aku buru-buru pamit pulang karena aku merasa ada yang gak beres. Setelah sekian lama aku gak kesana, akhirnya aku diminta untuk datang lagi ke rumah Milo. Karena ada urusan. Aku memutuskan untuk datang di siang hari. Sekitar jam 11 siang. Seperti biasa, ada yang aneh. Seperti ada dimensi atau apalah itu antara luar gerbang perumahan dan di dalam perumahan. Suasana yang dirasakan terasa sangat berbeda. Karena aku penasaran, akhirnya aku bertanya, apa yang ada di balik pagar seng tinggi di seberang rumah Milo? Jadi di situ seperti ada bukit kecil dan ada jalan setapak dan ditutupi seng. Aku pun diceritakan kalau di balik pagar seng itu adalah pemakaman umum yang lumayan besar. Itu pemakaman warga kampung di luar perumahan. Dan jalan setapak itu adalah akses untuk warga kampung menuju pemakaman. Iya, akses masuknya dari dalam perumahan itu.